Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin saja di dalam keseharian hidup atau dimanapun kita ini berada, mendengar ada saja orang-orang yang berusaha mengaburkan pengenalan akan Allah, terutama kepada orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan pengenalan akan Yesus di mana-mana, dengan cara mengungkapkan kisah atau cerita-cerita yang tidak sesuai dengan fakta tentang Yesus. Ya, intinya atau pada dasarnya mereka ingin menyerang ya kealahan Yesus, ketuhanan Yesus, dan seterusnya. Mereka ingin dunia tidak mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Oleh karena itu banyak karangan-karangan atau cerita-cerita yang didengung-dengungkan, disebar-sebarkan kemana-mana, atau bahkan juga dipakai untuk menantang orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengikut Yesus supaya atau untuk mengganggu iman atau keyakinan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak sedikit hal itu kita hadapi masa sekarang. Namun bukan berarti pada zaman Paulus ketika ia melayani di Korintus atau ketika ia memikirkan orang-orang Korintus, bahwa orang-orang percaya di Korintus juga telah menghadapi orang-orang yang demikian, orang-orang yang menentang dan berusaha mengaburkan pengenalan akan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan maksud-maksud yang tidak tulus, dengan maksud-maksud yang tidak benar. Mereka berusaha untuk mengelabui orang-orang percaya agar meninggalkan Kristus, meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya. Dan untuk orang-orang yang demikian, Paulus dengan terus terang dia siap membongkar dan meruntuhkan semua siasat-siasat yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab itu, yang berusaha mengaburkan pengenalan akan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 13, 14, 15 memberikan penegasan bahwa Paulus dipakai oleh Allah untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Yesus di mana-mana. Paulus dipakai oleh Allah menjadi bau harum dari Kristus di antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Jadi di sini secara signifikan, baik oleh kata, pernyataan, dan juga hidup Paulus menegaskan siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Oleh karena itu Paulus siap menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang berusaha menghasut orang-orang agar mereka meninggalkan Yesus, agar mereka meninggalkan Yesus Kristus, agar mereka meninggalkan imannya pada Yesus Kristus. Paulus dengan tegas mengatakan siap membongkar dan juga menghancurkan berbagai macam siasat dan juga berbagai macam strategi yang dilakukan oleh orang-orang di luar Kristus untuk menyerang keimanan Kristen. Nah, ini berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan pengenalan akan Yesus. Nah, Paulus berharap orang-orang Korintus mempunyai pikiran yang sama dalam hal ini, sesama milik Yesus sejak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, berjuang dalam perjuangan yang sama agar semua orang memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, agar orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan pengenalan akan Yesus dihancurkan strategi dan juga siasat-siasat mereka, sehingga kemudian mereka menjadi mengerti dan mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Berhadapan dengan orang-orang yang percaya, Paulus menegaskan apapun yang dilakukannya melalui surat-suratnya, melalui pengajarannya, melalui perkataan dan ungkapan dan juga perbuatannya, Paulus menegaskan bahwa maksud dan tujuan di dalam pelayanan kepada orang-orang percaya adalah untuk membangun kehidupan iman, untuk membangun kebenaran iman di dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya memiliki pikiran dan hati yang sama dengan Paulus dalam hal bagaimana mengikut Yesus Kristus itu, bagaimana melayani Tuhan Yesus Kristus itu. Dan ketika orang-orang itu sudah sampai pada tingkat yang sama dalam hal kepengikutannya kepada Yesus Kristus, pengenalannya kepada Yesus Kristus, dan pengabdian hidupnya kepada Yesus Kristus, maka itu yang menjadi tujuan dari Rasul Paulus, yaitu membangun tubuh Kristus, membangun kehidupan iman setiap orang percaya, sehingga mereka teguh dan kokoh berdiri di atas dasar iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada perbedaan yang signifikan berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus
Paulus siap menghancurkan semua siasat strategi yang dilakukan oleh mereka untuk mengaburkan pengenalan Yesus. Dan berhadapan dengan orang-orang yang percaya, Paulus siap melakukan segala sesuatu bagaimana untuk membangun tubuh Kristus dan membangun kehidupan orang-orang percaya. Siapkah Bapak, Ibu, dan saudaraku dipakai untuk menghancurkan semua siasat yang berusaha untuk membawa orang-orang itu meninggalkan Yesus? Dan siapkah Bapak, Ibu membangun kehidupan orang percaya agar teguh berdiri di atas dasar iman yang kukuh di dalam Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.